bisa diperoleh demikian ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pratama di Q&A terkait dengan webinar tanggal 4 Agustus 2021. Ini adalah bagian kedua atau part 2. Setelah di part 1, alhamdulillah saya bisa menjawab 20 pertanyaan. Memang ada yang nggak tuntas karena pertanyaan sendiri juga kurang bisa saya pahami. Jadi memang betul Ibu Bapak, ketika kita bicara masalah pajak harus detail dan konkret ya, supaya nanti jawaban terkait dengan peraturan juga bisa lebih akurat. Nah, di part 2 ini saya akan meneruskan jawaban saya untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kita masuk ke pertanyaan nomor 21. Ibu Widya Naomi, izin bertanya Pak Pri, kami perusahaan konstruksi dipotong final PPh final 3%. Kami memberikan rapat kepada customer yang jika nilai PO-nya jika dalam 1 tahun sudah mencapai 500 miliar. Rapat diberikan di awal tahun berikutnya setelah cek total PO. Bagaimana pemajakan PPh? Nah, jadi gini, saya sarankan Bu Widya, rabatnya tidak berlaku untuk yang kemarin, tapi rabatnya berlaku untuk yang berikutnya kalau mungkin. Kenapa? Kalau rabatnya diberlakukan untuk yang kemarin berarti harus ada adjustment, berarti transaksi yang sebelumnya salah karena tidak dimasukkan rabat. Nah ini, padahal kan bisa jadi sudah dipotong PPh, sudah ada PPN-nya. Nah, rabat itu bisa mengurangi basis pemajakan ya, dasar pemajakan kalau memang ada di dalam invoice, di dalam faktur pajak. Nah, dengan demikian saran saya Ibu Bapak, misalkan kasusnya rabatnya ini ya bisa dengan cara contoh begini Ibu Bapak. Ibu Bapak belanja katakanlah 5 juta, nanti akan mendapatkan diskon 20% di belanjaan berikutnya. Nah, gitu. Jadi belanjaan berikutnya nanti dapat diskon. Artinya basis penghitungannya adalah transaksi sebelumnya, tapi diskonnya dipakai yang selanjutnya. Nah, itu akan lebih pas sehingga isu pajaknya tidak terlalu signifikan ya, karena otomatis kan di belanjaan berikutnya ya, di transaksi berikutnya sudah disepakati ada rabat. Demikian Bu Widya Naomi ya. Pak Putra, selamat siang Pak Pri, mohon maaf izin bertanya, jika PTX mau mengimbrengkan aset ke PTY lalu PPHTB ternyata yang membayar PT, ini sudah ya? Apakah PPHTB boleh dikalkulasi sebagai aset? Acuan sementara terkait kondisi fiskal dalam undang-undang. Baik. Ya, Pak Putra, ini kayaknya diposting ulang oleh Pak Putra ya, atau tadinya di YouTube. Jadi gini, PPHTB ternyata yang membayar adalah PTY, berarti penerima aset. Nah, apakah boleh dikapitalisasi? Saya melihat tidak boleh. Dasar hukumnya, dasar akuntansinya, kenapa? Ini bukan dasar hukumnya, dasar akuntansinya adalah PPh ini kan sebetulnya ya tidak nempel langsung ke aset tetapnya. Kemudian PPh ini tidak memiliki future economic benefit. Nah, setelah kita bayar ya sudah, kita nggak punya kontrol atas pengeluaran itu. Berarti pengeluaran pajak itu tidak tercakup di dalam pengertian aset menurut kerangka konseptual pelaporan keuangan yang berlaku mulai 2020. Dengan demikian nggak bisa sebagai aset expense gitu ya. Kemudian secara fiskal dikoreksi ya NDE karena itu biaya pajak. Betul, pasal 9 ayat 1 huruf H. Udah gitu Pak ya, Pak Putra. Kemudian yang berikutnya 23, Pak Rusdi, Pak Pri mau tanya, penerimaan atas denda karena terlambatan pembayaran tagihan oleh karena apakah potensi PPN? Ya, penerimaan atas denda karena terlambatan pembayaran tagihan
Itu ada yang mengatakan itu menjadi satu kesatuan dengan pembayaran tagihan, ada juga yang enggak. Saya sih cenderung enggak, bukan bagian dari penyerahan jasa atau barang. Jadi denda yang bayar. Nah, yang diserahkan apa? Ya hanya duitnya aja. Duit itu bukan objek PPN. Kemudian, jadi ini ceritanya kan tidak ada penyerahan jasa atau barang kecuali hanya penyerahan barang berupa uang. Uang itu non objek PPN. Nah, itu sih saya melihatnya. Nah, PPh 23 itu menggunakan konsep withholding tax system atau scheduler taxation system. Konsep ini tuh mengharuskan objek pajaknya harus dirinci satu persatu menggunakan positive list. Itu beda dengan konsep global taxation system. Jadi itu nggak perlu dirinci. Ya, semua jenis penghasilan itu dilaporkan dengan mekanisme global taxation system. Kita menerapkan ini untuk PPh badan, PPh OP, sementara untuk withholding tax ya PPh 23 ini harus dirinci. Dan di Undang-Undang PPh pasal 23 termasuk turunannya di PMK 141/2015 tidak ada denda ini sebagai objek pemotongan PPh 23. Demikian Pak Rusdi ya. Pak Benite, izin bertanya, apa ada sanksi pidananya bila mana PT membuat faktur pajak dengan menggunakan NIK dari sopir pembeli dikarenakan pembeli tidak memberikan KTP? Nah, ini pidananya bisa terkena di pasal 39A. Nah, ini saya tampilkan ya. Jadi ini Pak Beni ya. Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak ya, yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, menerbitkan faktur pajak tapi belum digunakan sebagai PKP, ini bisa kena delik pidana. Paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun. Dendanya paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak dan maksimal 6 kali. Nah, jadi di pasal 39A ini ya ada potensi terkena sanksi, tapi nah saya perlu mengatakan tapinya ini untuk sampai ke sana proses penegakan hukum administratif harus dijalankan dulu. Jadi pengenaan sanksi pidana itu masuk ranah ultimum remedium. Jadi penerapan sanksi pidana itu nanti upaya terakhir kalau memang sudah tidak ada jalan administrasi lainnya. Begitu Pak Beni ya. Oke, Bu Heni Stiani. Maaf Pak, nyambung barang tidak terpakai rosok seperti kones besi ya, yang dijual karyawan dan hasilnya untuk karyawan, apakah itu kenakan pajak? Pajak apa ya? Nah itu yang kadang-kala saya bingung menjawabnya gitu ya. Dikenakan pajak itu ada 24 pajak Bu ini. Ya, jadi dikenakan pajak saya bingung juga. Mungkin Bu ini bisa lebih detail lagi ya. Yang kedua, kalau kita mengeluarkan untuk vaksin seperti kasih uang jasa dokter dan Anda TP yang besar, kita harus dimasukkan ke 21 sebagai natural. Soalnya kalau natural non objek, nah ini saya juga bingung ininya menjawabnya ya. Intinya kalau natural itu non objek 21 tapi non deductible. Kalau itu bentuknya tunai, itu objek 21 dan deductible. Gitu aja Bu. Saya agak bingung soalnya memahami yang mau yang mana gitu. Ya udahlah saya jawab semuanya. Natura itu non objek 21, tapi non deductible expense. Demikian Bu Heni ya. Ini mudah-mudahan. Nah, terus terang kalau udah pertanyaannya global saya nggak bisa jawab. Ini pajak apa gitu ya. Karena luas sekali gitu. Baik, Bu Novita Sari Sunarso, Pak Kalua, kalau kali ya, SP23 kita sudah jawab dan sampai ke KP, namun KP nggak ada respon lagi, apakah itu sudah clear? Biasanya sudah clear, kalau ternyata tidak ada follow up pemeriksaan, sudah clear. Memang kita tidak diberitahu oleh AR, jadi nggak usah di follow up, ya udahlah gitu aja, ya demikian. Pak Ahmad Daniel Subekti, Subekti ya. Selamat pagi Mbak Pri, mohon tanya kakap menentukan SKP secara sederhana. Apakah penentuannya bisa disangkal dengan kenyataan di lapangan? Oh bisa, silahkan. Kalau sudah keluar SKP, disangkalnya dengan keberatan Pak. Pasal 25 Undang-Undang KUP. Nanti bisa sampai ke ranah pengadilan pajak.
Demikian. Bu Novita Susari Sunarso lagi, Pak, kami secara sistem accounting ada scrap barang karena barang cacat karena handling dan nggak bisa digunakan. Kemudian barang tersebut diangkut oleh pengangkut sampah tanpa dihancurkan karena barang-barangnya besar, selang hidrolik. Saya sudah buatkan berita acara penghapusan dan lampiran foto cacatnya. Apakah cukup sudah bisa dihapus secara pajak di SPT tahunan? Ini yang jelas sebetulnya secara accounting itu, secara pajak bukan accounting ya. Pasal 6 ayat 1 itu kan konsep yang dibangun matching cost against revenue. Kalau memang itu penghancuran, ya berarti deductible. Cuman kan pajak itu ya, petugas pajak butuh bukti. Nah, bukti kayak gini sih sebenarnya sudah memadai. Ya, tinggal tapi kembali lagi, saya melihat secara pribadi memadai. Tapi kan kantor pajak kadangkala punya persepsi yang berbeda. Karena apa? Tergantung orangnya. Orangnya ada yang mengatakan udah cukup, ada. Tapi ada juga yang perlu bukti lain. Nah, ini beda-beda, Bu. Cara melihat bukti pendukung ini. Ya, demikian. Pak Ahmad Daniel Subekti, Pak Pri pemahaman imbreng bila untuk posisi penyetoran kongsi apakah objek PPN? Itu pasal 4, pasal 1. Ini juga imbreng sendiri itu. Ini rujukannya di pasal 1A ya, Pak Ahmad Daniel Subekti. Nah, ini saya coba. Ini yang susah kalau pertanyaannya global, Ibu Bapak ya. Karena seringkali saya sampaikan pertanyaan harus detail gitu. Kalau global saya nggak bisa jawab ya. Nah, ini jadi seolah-olah saya tuh yang ditanya tahu semuanya. Jadi Ibu Bapak menulis ringkas. Jadi kadangkala di sini di persepsi Ibu Bapak sudah ini, sementara saya nggak tahu. Jadi ketika nggak global nggak bisa jawab. Nah, ini mohon maaf juga ya. Nah, khusus yang tadi ini pasal 1A ya. Pak Pri pemahaman imbreng bila kita Pak Ahmad Daniel Subekti ya, Bapak bisa rujuk ke pasal 4 pasal ayat 1A Undang-Undang PPN ayat 2 ya, kemudian huruf delta. Jadi itu bisa objek, bisa non objek ya, tergantung pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima penyerahan. Bapak bisa rujuk di penjelasan pasal 1A ayat 1 huruf delta ini. Jadi ada 3 kemungkinan, Pak. Pemberi himbreng penerimaan ya, pemberi PKP, penerima PKP, ini yang dimauin. Berarti bukan objek PPN karena bukan penyerahan PKP. Kalau di sini pemberi ya, PKP. Nah, sementara di sini non PKP. Nah, itu objek PPN. Nah, yang ketiga, pemberinya non PKP. Ini objek PPN juga. Terserah nih penerimanya PKP atau non PKP. Gitu, Pak. Ya, Bapak bisa cek, itu penjelasan saya ada di pasal, di penjelasan ketentuan ini. Demikian. Ya, Bu Novita, apakah pemberian vitamin, masker, hand sanitizer untuk seluruh karyawan bisa dianggap natural? Ya, natural tapi non deductible expense. Dasar hukumnya mana? Ada di pasal 9 ayat 1 huruf EHO. Ya, Undang-Undang PPH. Pak Juwono Sudirgo, apa kalau owner punya aset seperti properti senilai 10 miliar dimasukkan sebagai imbreng untuk peningkatan modal, kena PPN? Kembali lagi Pak Juwono, ini pertanyaannya sama dengan Pak Subekti ya, Pak Ahmad Daniel Subekti. Nah, jadi Bapak bisa rujuk ke pasal 1A ayat 1 huruf delta. Nah, apakah kena PPN? Kena PPN-nya itu tergantung pemberi, imbreng, dan penerima. Bukan penyerahan BKP, jadi nggak ada PPN-nya kalau pemberi dan penerima PKP. Yang kedua, pemberi PKP, penerimanya non PKP. Ini terutang. Yang ketiga, pemberinya non PKP.
Penerimanya bisa PKP, bisa non PKP, ini terutang juga. Oke ya, itu. Bapak nggak jelaskan detail, jadi saya ini. Apa kena pajak jual beli properti PPH? PPH ya. Ya, ini masuk kategori. Nah, kalau ini imbreng setoran saham. Oh sorry, setoran saham. Sebentar, dimasukkan sebagai imbreng untuk mengambil, itu bukan objek PPH, setoran saham. Ya, demikian. Kalau BPHTB ya terutang karena itu pajak daerah. Ya, terutang. Apa ada PPh atas capital gain jika dulu? Karena ini properti tidak ada capital gain, Pak. Jadi aturan itu sudah nggak berlaku lagi. Kemudian Pak, yang keempat satu lagi Pak, terkait saham ortu ke anak yang ada hubungan pemilikan pengusahaan sehingga kena PPh. Bagaimana jika terjadi saat ortu wafat sehingga saham ke anak bukan hibah tapi waris? Waris itu non objek PPh. Pasal 4 ayat 3 huruf Charlie. Jadi jelas itu Pak ya, Pak Jonas Dirgo. Baik. Nomor 32 Bu Silvia. Boleh minta pencerahan terkait hibah? Boleh Bu. Kepada orang pribadi yang menjalankan usaha mikro. Ya. Kemudian Tuan A, keponakan Miss B mendapatkan hibah wasiat uang sebesar 1 miliar dari Miss B. Tante Tuan A sebentar. Oh ya oke. Di mana antara Tuan A dan Miss B tidak ada hubungan usaha dan Tuan A memenuhi kriteria sebagai UMKM dengan kekayaan bersih 500 juta dan peredaran bruto setahun. Pertanyaan, apakah ini termasuk memenuhi syarat atas uang sebelumnya pemilik bukan objek pajak? Sebetulnya kita rujuk aja ke Undang-Undang PPh, Bu Silvia ya. Di pasal 4 ayat 3 ini pasal 4 ayat 3 huruf A angka 2. Nah, jadi faktor utamanya adalah ada hubungan nggak pemberi dengan penerima hibah. Hubungan apa? Hubungan salah satu dari 4 ini. Ada hubungan usaha, kepemilikan, pekerjaan, penguasaan. Kalau tidak ada hubungan ini bukan objek pajak. Gitu aja. Jadi kalau misalkan Tuan A keponakan Miss B, jadi Miss B ini tante Tuan A. Nah sekarang di sini hibah yang diterima oleh keluarga saudara dalam kita seluruh 1 derajat. Kalau ini keponakan itu bukan lurus 1 derajat, tapi menyamping 2 derajat itu. Nah ini nggak masuk, apa berarti ya objek pajak. Ini kan lurus 1 derajat. Nah sekarang oke, itu ya. Nah sekarang ini masalahnya kan orang pribadi yang menjalankan usaha mikro. Nah kalau ini orang pribadi menjalankan usaha mikro, nah ini ketentuannya ya kembali ke ketentuan ini. Sekali lagi tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan. Nah sekarang kita lihat, kalau melihat tidak ada hubungan usaha pekerjaan ya sudah, itu berarti non objek pajak. Demikian Bu. Bu Nono Novianti, izin bertanya Pak Pri dan tim terkait ke 537/2000 pasal 7 perhitungan kembali pasal 25. Kondisi 2020 perusahaan rugi, Januari Mei 21 perusahaan meningkat. Dalam hal ini perusahaan menerima surat untuk perhitungan supaya dibayarkan di tahun 2021. Perusahaan bisa mengajukan keberatan. Kalau keberatan nggak bisa, karena keberatan itu harus atas SKP. Jadi istilah yang dipakai Ibu ini istilah hukum pajak ya. Mengajukan keberatan nggak bisa. Ya mengajukan ketidaksetujuan silahkan, membuat surat silahkan. Ya itu silahkan. Tapi keberatan dalam konteks hukum di pasal 25 nggak bisa, karena keberatan itu ada SKP. Demikian. Kemudian Pak Kiantik ya, Bapak atau Ibu ini ya. Izin bertanya kembali Pak, untuk sewa kapal yang digunakan hanya sebagai tempat penyimpanan bahan bakar, tidak untuk berlayar, dikenakan PPh berapa Pak? Sewa kapal ya, kalau ini berarti kan pasal 23 ya. Ya karena hanya tempat penyimpanan. Kapal kalau pengangkutan kapal itu kena pasal 15. Baik, itu Ibu Bapak, alhamdulillah akhirnya kelar juga 34 pertanyaan ya.
yang belum saya jawab di webinar Rabu lalu, tanggal 4 Agustus 2021. Mudah-mudahan pertanyaan Ibu Bapak bisa saya jawab dengan gamblang. Ya, ini menurut persepsi Ibu Bapak. Cuman ada beberapa yang memang saya nggak bisa tuntaskan jawaban saya, karena pertanyaan Ibu Bapak global. Ya, jadi memang sekali lagi saya mohon misalkan Ibu Bapak bertanya, bisa detailkan pertanyaan ini. Kalau pajak apa ini, biar nanti bisa lebih akurat itu. Kasusnya juga lebih detail. Tujuannya apa? Karena sekali lagi kalau pajak ini kan selalu ditempelkan ke transaksi. Transaksi kan harus detail. Demikian. Masalah nama kemudian angkanya di kamuflase, silahkanlah. PTA, PTB, PTX, PTY itu nggak ada masalah. Tujuannya agar saya bisa berbagi dengan Ibu Bapak secara lebih komprehensif. Demikian Ibu Bapak, mudah-mudahan Q&A part 2 ini bermanfaat bagi Ibu Bapak. Silakan Ibu Bapak untuk bertanya kembali seandainya masih ada yang kurang jelas, karena ya sekali lagi tadi ada yang memang tidak bisa saya tuntaskan. Nah, saya senang ketika saya bisa menjawab pertanyaan Ibu Bapak, dan saya senang juga ketika Ibu Bapak bisa bertanya kembali. Bagi saya punya prinsip, ya bagi saya prinsip saya adalah khairuna samfaunas, bisa berbagi kemanfaatan dengan Ibu Bapak. Jika channel ini bermanfaat dan Ibu Bapak belum menjadi subscriber kami, silahkan subscribe. Dan jika Ibu Bapak merasa video ini dan video-video kami lainnya bermanfaat, silahkan, kami terbuka untuk Ibu Bapak bisa berbagi, ya, share video-video kami kepada kolega Ibu Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.